Iya, makasih teman-teman udah hadir di acara webinar Serikat Imers Muhammadiyah ya Internet Marketers. Ini sudah 60 orang lebih ya yang gabung di acara ini. Nah, ini request nih materi kali ini emang apa namanya request dari teman-teman ya. Kemarin kan bulan lalu di polling mau materinya apa ternyata pada memilih hari produk winning ya. Jadi ini sebagai wujud aspirasi dari member buat kita adain acara yang emang sesuai request. Ini dari mana aja nih teman-teman nih? Saya lihat banyak dari apa berbagai daerah juga ya. Ini ada yang dari Lampung, ada dari Makassar juga, ada dari Surabaya, ada dari Purwokerto ya. Ini dari Malang ya. Oke. Ya nih teman-teman, makasih ya sekali lagi waktunya sudah hadir di acara kali ini. Jadi kita mulai aja ya. Ini di recording juga nanti apa recording ini nanti bisa diakses ulang juga buat teman-teman nanti belajar ulang ya. Oke, oke pembicaranya udah hadir belum ya? Ntar saya cek. Ini oke udah ada. Oke, oke kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, waktu dan kesempatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul nih dalam acara webinar Product Winning Mastery yang diselenggarakan oleh Serikat Internet Marketers Muhammadiyah. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, narasumber dan tentu saja seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini ya. Ini adalah sebagai bukti semangat kita untuk terus belajar, bertumbuh dan meningkatkan kapasitas diri sebagai pebisnis digital ya atau internet marketers. Nah, dalam dunia internet marketing, internet marketers menemukan produk winning itu ibarat menemukan kunci emas ya. Jadi produk yang tepat itu bisa membuat usaha kita melesat lebih cepat, membuka peluang lebih luas, dan tentu saja memberikan manfaat yang lebih besar kepada banyak orang. Nah, namun untuk menemukan produk winning ini bukan hanya sekedar feeling nih, tetapi ada ilmunya ya. Jadi ini ada strateginya, ada metodologinya, dan ini mungkin salah satu metodologi yang bisa nanti pembicara bakal share juga ya berdasarkan pengalamannya. Nah, melalui webinar ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mencari, menguji, dan membesarkan produk yang berpotensi menjadi produk pemenang di pasar yang begitu kompetitif sehingga harapannya ilmu ini tidak hanya kita simpan tetapi kita bisa amalkan untuk kebermanfaatan bareng-bareng. Nah, di sesi kali ini saya nggak sendiri ya. Jadi saya sebagai moderator aja di webinar kali ini pembicaranya ada Kang Irfan. Coba mana Kang Irfan nih? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah, ini Kang Irfan ya, ini salah satu internet marketers juga. Dia tuh berpengalaman ya, jadi emang Kang Irfan ini berpengalaman di dunia internet marketers sebagai mulai dari dropshipper sampai punya brand sendiri ya. Jadi Kang Irfan ini dulunya backgroundnya yang menarik. Beliau ini dulunya seorang office boy teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman tahu Office Boy kan dia tuh awalnya ya bebersih gitu ya, tapi punya motivasi yang kuat untuk belajar, akhirnya jadi seorang internet marketers gitu ya. Nah, nanti di acara kali ini kita akan menyimak nih, kita bakal menyimak bersama-sama ilmu dari Kang Irfan ya. Jadi mungkin salah satu street smart, jalan-jalan teknik-teknik yang mungkin ditemukan Kang Irfan yang bisa dibagikan ke teman-teman di Serikat Imers Muhammadiyah. Tanpa berlama-lama mungkin Kang Irfan mungkin bisa bisa mulai dulu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Ilham sudah
apa udah meluangkan waktu dan teman-teman juga meluangkan waktu buat kita kumpul bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Karena di sini juga saya sebenarnya baru bukan yang ahli-ahli banget gitu, baru terjun mungkin 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Cuman kalau dari digital marketingnya, kalau tahu-tahu itu ya 10 tahunan yang lalu lah gitu. Sebenarnya dulu juga mungkin barusan udah di notice sama Kang Ilham, saya backgroundnya dulu mah jualan di SD gitu dan backgroundnya juga sebagai office boy gitu. Cuman saya pengen merubah istilah mah kehidupan lah. Nah, jalannya itu di dunia digital marketing ini gitu. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman selain misalkan teknik-teknik beriklan yang mungkin teman-teman udah sebelumnya udah belajar gitu, atau misalkan tahu di dunia di luar juga, sebenarnya itu salah satunya kunci kesuksesan dalam berjualan di internet gitu. Nah, penting juga teman-teman itu dicari produk winning ini gitu. Nggak mudah teman-teman karena kunci utamanya juga kalau menurut saya itu di produk. Karena kalau misalkan produknya kurang bagus tetap aja kurang kurang maksimal gitu. Mungkin teman-teman bisa-bisa aja laku gitu. Cuman nggak maksimal nggak misalkan sehari 100 200 gitu. Nah, jadi kita sebenarnya mah kita cari produk-produk yang berpotensi, gimana sih caranya mencari produk-produk yang berpotensi winning itu gitu. Mungkin saya sekarang izin share screen ya Kang. Boleh, boleh. Sudah kelihatan? Ya, teman-teman udah kelihatan ya? Nah, Kelihatan. teman-teman kalau mungkin teman-teman sebenarnya familiar kalau misalkan teman-teman nggak punya produk, sebenarnya mah sekarang di Shopee aja gitu atau di mana aja gitu, bebas gitu. Cuman kalau saya riset itu salah satunya di Shopee gitu. Karena kalau misalkan kita untuk berjualan di Meta itu masih oke banget untuk cari produk-produk di Shopee ini. Ya, Nah, jadi contoh strategi Kang Irfan, berarti strategi Kang Irfan itu ngambil produk dari marketplace, kemudian dijual di social commerce ya? betul, betul, betul. Salah Oke. satunya kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman kita kadang-kadang ngelihat di sekitar aja kebutuhan gitu. Karena saya juga dulu ada jualan sebenarnya simple banget jualan apa handuk gitu. Handuk itu lumayan banget gitu. Kan kadang-kadang orang-orang teh apa sepele gitu. Masa sih handuk di apa di Indomart ada, di mana-mana ada gitu. Cuman pas kita tahu celahnya gitu, kita itu harus tahu dulu gitu, eh, di sekitar kita itu dibutuhin apa aja gitu. Kadang-kadang yang hal sepele itu Kang, kadang-kadang Ya. berpotensi kita yang cuman dapatnya momentum. Kadang-kadang orang lain kan nggak ngelihat momentum itu gitu. Hmm. Contoh dulu juga saya pas COVID, orang-orang mungkin obat-obatan atau misalkan yang lainnya tentang COVID lah. Saya itu cari malah mah alat ini Kang, alat bekam. Hmm. Nah, ini sebagai advertiser mungkin atau teman-teman apa sebagai pengiklan harus ngelihat dulu gitu bahwa ini kegunaannya apa. Mungkin kalau saya pas pas di COVID itu dulu lihat bekam ini mungkin solusi untuk pengobatan seluruh keluarga ala Nabi Muhammad SAW gitu, ala Rasulullah dianjurkan. Jadi orang-orang itu cuman kita doang yang jualan yang gini gitu. Jadi kita itu kadang-kadang harus ngelihat Ya. beli cari produk itu gitu. Misalkan pas dulu bersepedahan, mungkin kita sebagai pemain baru modalnya kurang, apa nih yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bersepeda gitu kan kalau main sepeda mahal-mahal ya Kang gak kuat Ya. gitu modalnya. Ya. Nah, kita cari nih helmnya masih mahal misalkan saya itu dulu ada kacamata untuk bersepeda gitu dan itu winning cuman kita doang yang mainin gitu masih jarang. Nah, jadi teman-teman cari cari apa kebutuhan kebutuhan di sekitar atau yang lagi viral itu kayak gimana gitu. Cuman potensi-potensi yang orang lain gak lihat kita yang lihat gitu. Karena kalau misalkan banyak yang main banget ya kita juga kadang-kadang jadi banting-banting harga gitu Kang. Contoh Oh. dulu ini si bekam mungkin harganya 30.000 dijual 129 masih worth it banget gitu di Facebook itu gitu.
Iya, Mungkin sampai sekarang juga sebenarnya mah kalau misalkan kampanyenya bagus masih oke-oke aja jualan bekam ini gitu. ya, ya. Yang Kang penting Irfan, saya mau nanya nih, kalau tadi ya terkait apa, kenapa tadi dari modal 26.000 dijual apa 100 berapa tadi, Kang Irfan? 129. Nah, itu alasan naikin 100 ribunya kenapa tuh? Nah, karena sebenarnya mah kalau misalkan saya pribadi kadang-kadang kan ngelihat berpikiran kalau di daerah itu bekam itu satu mahal ya. Karena kan susah diakses, susah dapatnya juga, Kang. Karena apa? Sulit lah. Satu, kedua, kita juga kan ada biaya untuk per akuisisi di Facebook itu. Misalkan biaya per akuisisinya 30.000. Nah, itu untuk biaya iklan. Jadi kita ngambil untungnya lumayan lah gitu. Jadi Hmm. kalau misalkan sebenarnya mah, kalau misalkan jadi penjual itu teman-teman kadang-kadang balik lagi ke diri kita. Kita sebagai konsumen juga gitu. Kalau misalkan kita sebagai konsumen berani gak beli misalkan 129. Kalau saya masih worth it aja gitu. Dicobain seperti itu, Kang. Oke, ini buat suaranya yang nggak stabil di saya sih lancar ya. Mungkin teman-teman yang tadi nggak stabil, mungkin koneksinya teman-teman yang perlu diperiksa ya. Oke, lanjut Kang Irfan. Apalagi nih? Nah, sebenarnya untuk pemula teman-teman sebenarnya mana potensi-potensi untuk berjualan itu di kayak teman saya juga jualan jam tangan. Nah, jam tangan ini kenapa saya rekomendasiin jam tangan gitu? Karena jam tangan kayak misalkan kayak gini nih. Ini untuk bapak-bapak atau misalkan orang daerah ini mungkin harganya mahal, Kang. Kalau menurut saya. Hmm. Pertama, ngelihat jam tangannya udah mewah. Satu, kedua ada tali kulit. Jadi misalkan kalau sebagai pengiklan ya ini sebenarnya mah bagus gitu. Kalau menurut saya ngelihat sekilas aja kita ini mah 200.000 masih worth it gitu. Gitu. Apalagi misalkan kita cari-cari jam tangan yang anti air gitu. Kayak gitulah, Kang. Jadi kita apa yang kelihatan premium tapi murah nih. Jadi kita kadang-kadang ngelihat celah-celah seperti itu. Nah, kayak gambar-gambar seperti ini kan yang penting teman-teman harus sesuai gambar dan sesuai apa dari supplier gitu. Jangan jangan beda lah gitu. Nah, dan review-reviewnya juga bagus, Kang. Hmm. Gitu. Jadi kalau menurut saya ini berarti si jam tangan ini oke banget gitu. Seperti itu. Nah, kayak jam tangan kulit, jam tangan potensi-potensi kayak bagus teman-teman. Kayak kayak gini itu dijualnya itu masih masih oke banget salah satunya. Nah, teman-teman sebenarnya mah banyak banget kalau di Shopee itu riset-riset sampai ke bawah-bawah karena kan saya aja se apa kadang-kadang 2 hari, 3 hari itu benar-benar cari cari produk itu gitu. Nggak asal-asalan. Karena kenapa? Karena kunci utama untuk sukses berjualan di internet marketer ya di produk juga, bukan hanya teknik beriklan aja gitu. Iya, iya. Silahkan ada yang mau tanya dulu biar biar nggak ke skip gitu. Silahkan. Ya, jadi mungkin teman-teman ini konteksnya buat teman-teman yang bingung nyari produk gitu kan, mungkin nyari suppliernya sulit. Nah, teknik Kang Irfan ini memudahkan nih. Jadi yang awalnya mungkin marketplace dijadiin sebagai alat apa namanya jualan ke konsumen, bagi Kang Irfan dijadikan sebagai alat untuk riset market gitu. Betul. Ya, Kang Irfan jual produknya di social commerce. Social commerce itu bisa Meta, bisa IG, bisa yang lain juga gitu. Nah, nanti gunain teknik-teknik beriklan pakai Meta gitu. Dan bisa juga jualan di TikTok juga sebenarnya kita beli di Shopee, jual di TikTok kan kadang-kadang berasumsi kan kadang-kadang kita itu di TikTok murah-murah, malah mah lebih murah dari Shopee, tapi ada aja market yang beli Hmm. gitu. Jangan seperti itu gitu. Jadi mindsetnya kalau misalkan teman-teman mau jualan di Shopee juga sebenarnya mah kalau konten-kontennya beda sama orang lain dengan produk yang sama, harga yang tinggi itu oke-oke aja gitu. Contoh misalkan obat-obatan kayak gitu kan banyak banget Kang gitu. Hmm. Obat-obatan atau herbal lah, herbal. Nah, di herbal itu kadang-kadang semakin mahal itu semakin dipercaya gitu. Kadang-kadang yang murah nggak laku gitu. Laku-laku aja, cuman maksudnya yang mahal juga lebih laku gitu. Kalau di herbal. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jualan di Shopee juga, mau ini sebenarnya cuman bedain timelinenya aja gitu Kang. Banyak celah lah, apalagi kalau misalkan di Meta itu enak banget teman-teman. Gitu. Jadi kalau menurut saya selain riset di Shopee ini,
Nanti mungkin dari tim Ever Pro juga menyediakan produk ya Kang, atau di yang lain juga ya ada ya. Iya, iya. Nah, Kang Nah, Irfan, ini biar lebih terstruktur lagi nih pertanyaannya. Jadi, apa namanya? Mungkin saya mau tanya dulu deh. Kang Irfan dulu mengawali untuk dapetin perjalanan produk winning itu pertama kali itu produknya apa, Kang? nah, kalau yang pertama saya itu dulu ini apa kacamata untuk bersepeda karena pas mulai itu di zaman COVID karena Hmm. pas sebelum COVID itu saya masih jualan di depan SD Kang. Jadi pas booming sepedahan saya coba pakai jualan kacamata. Hmm. Sama topi juga nih topi-topi yang murah ini kan bisa dibundling juga Kang. Hmm. Misalkan ini modalnya 10.000 atau 11.000, kita bundling sama kacamata, sama dompet itu bisa banget di Iya. harga misalkan di up jadi 99.000. Sebenarnya pinter-pinter teman-teman aja gitu. Kalau misalkan bundling Ya. juga oke-oke aja seperti itu Kang. Kejual berapa, Kang, dulu rekornya, Kang, untuk yang produk Nah, kacamata ini? Kalau dulu ya masih sebenarnya masih kecil lah, masih kecil. Kalau dulu itu paling laku sebulan 200-300 udah alhamdulillah banget Kang. Apalagi kan masih apa dari jualan di depan SD terjun ke yang gini eh, bahagia banget gitu. Ternyata oh bisa nih cari duit gini kan gitu. Lebih daripada di depan SD meskipun orderannya masih 200-300 ya itu disyukuri banget gitu. Kalau sekarang kan beda lah gitu Kang. Karena udah tahu celahnya gitu. Kalau dulu Iya. segitu udah alhamdulillah banget karena ngambil keuntungan satu produk misalkan 50.000, 60.000 ya Ya. udah alhamdulillah gitu Kang. Oke, berarti kalau tadi misalnya kejual 200, tadi kali untung 50.000, berarti dapat ya 10 juta per bulan bersih berarti ya tadi ya. Ya betul. Kalau ya sekitar segitulah udah alhamdulillah lah. Kalau kalau dulu kan di depan SD Apa? mungkin ya sehari Ah, dapat 50.000, 60.000 gitu bersihnya. Tetap pas masuk ke dunia gini itu terus alhamdulillah yang banget 7.000 gitu. masukin ke Mbah Yati udah ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari peserta nih, Kang. Gak apa-apa ya ini. Siap sambil Karena ini belajar aja. sifatnya webinar interaktif, justru yang diharapkan interaktifnya karena kalau sekedar nonton Kang Irfan bisa di YouTube ya. Nah ini Kang Irfan, ntar ya saya pilih dulu. Oh ini banyak pertanyaannya ya, menarik menarik. Ternyata banyak pertanyaan ya. Ntar. Oke nih Kang, pertanyaan dari IPI, penentuan produk mana yang diambil gimana ya? Misal dari segi kuantitas, review, laris atau apa ya Kang? Nah, yang pertama itu tetap di yang kalau misalkan teman-teman kalau baru nyemplung banget tetap eh, yang lagi viral Kang gitu. Kalau baru nyemplung banget kecuali kalau misalkan udah udah jago kayak misalkan kayak udah lama lah terjunnya itu tetap yang orang-orang produknya baru baru malah mah baru baru masuk ke TikTok atau ke Shopee gitu Kang. Karena berarti orang-orang belum ngelihat nih produk ini padahal kelihatannya kita itu berpotensi nih produk ini teh winning gitu. Nah sebenarnya mah kalau misalkan baru masuk itu kalau yang udah lama itu bisa banget. Cuman kalau misalkan yang baru nyemplung teman-teman, nah tetap yang lagi viral apa nih yang lagi viral gitu. Contoh misalkan nih sebenarnya kalau cari kontennya ya cari kontennya seperti ini. Kita masuk ke TikTok dulu misalkan. Ini mah simpelnya aja ya yang simpelnya misalkan. Misalkan jam tangan anti air. Nah, teman-teman mungkin nah kayak ini kan ini udah rekomendasi paling atas yang menyukainya 24.000 misalkan 21.000. Nah, kalau misalkan baru 3.000 8.000 ini masih kurang teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman dah Kang videonya ini bagus nih gitu. Saya mau coba boleh-boleh aja. Cuman rekomendasi saya itu udah 10.000 ke atas Kang si like-nya. Apalagi viewersnya gitu. Kalau di HP kan kelihatan viewers, kalau di laptop gak kelihatan nih. Oh yang love-nya ini Kang ya, yang di atas 10.000 ya? Ya betul, yang misalkan yang like-nya udah di atas 10.000 ini, nah ini berpotensi winning untuk misalkan berjualan nanti di Meta gitu. Kalau misalkan kita ngiklan di Meta itu berpotensi banget si
si konten ini teh winning karena kenapa? Karena di Shopee aja, di TikTok aja udah winning. Biasanya mah masuk Oke. ke Facebook itu winning juga gitu. Apalagi nih ini di bulan 7 tanggal 14 misalkan. Nah, ini masih baru-baru, berarti ini masih oke banget gitu. Kita tinggal tinggal gas aja. Kalau rekomendasi saya sih 3 bulan video ini masih winning. Nah, ini berpotensi di apa di Meta itu bagus gitu. Apalagi teman-teman kalau misalkan punya ada namanya kalau data itu enak banget juga gitu. Kalau cuman ini versi nggak belinya ya di TikTok seperti ini. Jadi teman-teman cari-cari yang misalkan konten-konten udah bagus, kira-kira harganya masuk, nah kita langsung aja gitu jualan gitu. Seperti itu Kang. Iya, tadi Kang Irfan jelasin cara riset produk lewat Shopee. Nah, ini juga bisa juga dilakukan riset produk lewat TikTok TikTok. ya. Dengan cara Betul. ngelihat video yang emang minimum love-nya atau like-nya itu 10.000, kemudian secara waktu masih terhitung baru ya 3 bulan ke bawah berarti Kang ya. Betul, betul. Yang bagus itu 3 bulan ke bawah lah. Jangan sampai yang tahun kemarin atau misalkan 2 tahun kemarin, janganlah. Iya, iya, Sebaiknya ya, iya. sebaiknya yang masih baru-baru seperti itu. Oke, oke. Kejawab gak tadi yang bertanya tuh? Ini banyak pertanyaan karena mungkin emang ini masalah rame-rame nih. Orang bingung nyari produk winning berarti ya. Gitu. Kalau ada yang mau bertanya langsung boleh sih sebenarnya. Ya. Jadi buka aja mic-nya biar biar interaksi aja biar lebih enak gitu tektokannya. Iya. Ini banyak sih pertanyaannya Kang. Saya lagi sortir juga. Tuh, Kang. Mau tanya, Kak. Nah, Ya. monggo-monggo. Ah, iya kan. Makasih, saya Siti Rukayah dari Sragen. Mau tanya supaya segera mendapat like banyak itu gimana? Terima kasih. Oh, oke. Like banyak di mana nih Bu? Di mana? Di beranda jualannya. Oh, untuk beranda jualannya mungkin langsung diiklanin aja kalau itu mah kalau banyak yang nge-like mah gitu. Oh, Di kalau ibu, apa? ibu kayaknya supplier ya atau punya produk sendiri ya? Atau Reseller sih. oh, reseller. Iya, iya. Jadi tadi mungkin Kang Irfan cara ningkatin engagement berarti ya kalau itu mah ya. Ya itu mah beda beda gamenya lah nanti mungkin di apa di share lagi. Ini cari kalau misalkan untuk nge-like mungkin ya kita kupas dikit aja ya Kang biar ini biar sibuk. Sebenarnya kalau misalkan untuk adjustmentnya banyak mungkin ya tetap di awal-awal itu tetap harus beriklan juga mungkin pakai apa PPE kalau di namanya kalau di Facebook itu post engagement gitu. Mungkin itu bisa Ya. diiklanin 10.000 atau 15.000 sih Bu, pelan-pelan aja gitu. Yang murah-murah aja. Atau sebenarnya mah enak mah teman-teman ya beriklannya kalau yang baru terjun ke ke WhatsApp langsung. Jadi dari Facebook atau dari Instagram ngeklik langsung ke WhatsApp teman-teman gitu. Jangan ke post engagement. Enaknya seperti itu ya Kang kalau sekarang. Jadi itu Oke. lebih murah dan teman-teman juga langsung berinteraksi sama si buyer yang mau pesan produk teman-teman gitu. Oke, mudah-mudahan kejauh ya Bu. Ini temanya kita spesifik nyari produk winning dulu nih. Nah, gimana caranya mengiklan itu kayaknya di sesi berikutnya ya. Ya. Nah, oke. Tadi kan indikator-indikator di TikTok tuh seperti itu ya. Kalau kita mau jualan, nyari produk winning itu seperti itu. Ada lagi gak indikator yang harus kita perhatiin di TikTok, Kang? Kalau itu produk winning. Oke, sebenarnya mah kalau saya kemarin kan si jualan apa stiker kaca. Nah, kemarin itu Kang saya jualan stiker kaca. Nah, ya yang ini contoh. Nah, sebenarnya mah cermin ini, stiker cermin ini murah, cuma 5 ribuan. Pas Irfan jual di harga 99.000 dapat dua gitu. Jadi oke banget. Nah, jadi sebenarnya indikatornya tetap kayak yang tadi. Kalau misalkan di TikToknya like-nya banyak, viewersnya banyak. Nah, itu kalau misalkan baru 2 bulan, 3 bulan itu saya biasanya suka winning lah gitu. Kalau dulu kan nembak-nembak yang penting, ini kontennya bagus nih, langsung iklanin boncos gitu. Nah, ini teh untuk Ya, menyortir keboncosan itu Kang gitu, ya. keboncosan untuk beriklan di Meta. Jadi
Salah Ya, satunya tadi viewers sama si like ini gitu. ya. Sorry Kang, kenapa milih stiker kaca Kang? Ya karena ibu-ibu atau cewek-cewek itu eh, setiap kalau saya lihat ya kebanyakan tuh kan suka setiap belokan suka ngaca, suka ini, suka itu kan. Nah Ya. jadi saya permudah gitu. Ada stiker kaca yang anti pecah, anti kusam juga gitu. Dan mudah dipasang di mana-mana seperti itu Kang. Jadi satu kan itu terjawab, jadi mudah ditempel di mana aja. Misalkan mau di kamar mandi, mau di kamar dan gak pecah, gak kusam juga. Kalau misalkan kaca biasa kan cepat kusam nih Kang gitu. Kalau misalkan terlalu Hmm. lama kurang ini, nah itu juga terjawab di situ. Jadi itu saya berjualan alhamdulillah berapa bulan itu winning gitu. Cuman Hmm. HPP-nya 5 ribuan dijual 99.000 dapat dua Kang. Laku berapa berapa tuh Kang rekornya Kang sehari? Sehari 1.000. Oh, 1.000 piece tuh teman-teman. Jadi dropshipper itu ternyata bisa Betul. bisa bisa datengin omset gede ya selama produknya tadi kita riset dengan baik, kita validasi itu winning, ya nanti kita pada saat diiklanin, terus iklannya dinaikkan budgetnya itu jadi lebih gacor ya, Kang Irfan ya. Betul. Nah, stiker kaca yang ini nih Kang, nih 6 ribuan nah yang ini. Hmm. Stiker kaca yang ini. Nah, jadi teman-teman kadang-kadang ya harus kita itu jeli. Jadi masalah yang di rumah itu apa sih? Ya contoh kan kalau cewek banyak banyak apa? Banyak ngaca gitu. Setiap belokan kadang-kadang ngaca ya. Saya ngelihatnya di situ kadang-kadang simple, masa sih gitu. Kadang-kadang asumsi. Cuman kita itu harus coba dulu gitu. Jangan berasumsi apalagi parameternya di sini itu like-nya banyak dan viewersnya banyak berarti ini bagus dong gitu Kang. Jadi Hmm. ya udah kita coba dulu pakai istilahnya kalau beriklan di CTWA dan itu alhamdulillah bagus gitu Kang. Nah, selain misalkan teman-teman selain di TikTok, nah ada juga misalkan kalau di HP itu ada Shopee Video Kang. Nah, Shopee Video juga sama. Jadi kelihatan HPP-nya berapa. Nah, kayak misalkan korset nih kayak yang gini-gini kan sebenarnya teman-teman solusi banget buat ibu-ibu atau misalkan cewek yang pengen melangsingkan atau gimana gitu. Ini kan solusi produk solusi gitu Kang. Jadi sebenarnya Ya. kalau misalkan produk solusi itu biasanya mah oke gitu. Cuman kita cara menyampaikannya beriklannya seperti apa. Nah, itu balik lagi ke teman-teman gitu. Seperti Iya. itu Kang. Oke, menarik menarik paparannya. Jadi ini strategi-strategi praktis ya teman-teman. Jadi Kang Irfan ini udah berpengalaman lebih dari 5 tahun, jago riset produk dan penjualannya bisa ribuan per hari ya dengan cara riset yang mungkin orang lihatnya sederhana tapi ini proven ya teman-teman. Nah, ini banyak pertanyaan lewat teks saya pusing jujur. Mending teman-teman mengutarakannya langsung lewat suara ya. Monggo kalau ada pertanyaan ya. Selamat pagi, Kang. Pagi monggo monggo pagi. Selamat Malam, malam. malam, malam. Oh, sorry. Oh ya, malam. Mau nanya, Kang. Ini kan modelnya dropship ya, Kang. Betul, Ya. betul. Itu eh, kekurangannya apa? Terus kalau semisal modelnya dropship, kita harus beli produk dulu, baru kita bikin konten sendiri, terus diiklanin atau gimana ya, Kang? Nah, oke. Kalau saya pribadi itu kan kalau gitu biasanya beli dulu atau bikin konten sendiri itu sulit dan itu waktunya lama, teman-teman. Kadang-kadang suka putus asa, ah saya udah pesen barangnya kok tiba-tiba apa nggak winning. Jadi teman-teman saran saya pribadi kalau saya itu beriklan dulu karena kalau misalkan ada keboncosan itu cuman boncos di iklan doang gitu. Kalau misalkan bagus kita kontak si suppliernya atau misalkan mau di Shopee mau apa enak mah kita udah kenal suppliernya gitu. Jadi tinggal misalkan contoh barangnya ada di Jakarta langsung dikirim dari Jakarta ke customer gitu. Cuman kalau misalkan itu nggak bisa, kita kalau udah winning kita ya tetap harus stok seperti itu, stok sendiri seperti itu. Jadi apa kelebihannya itu kalau misalkan kita gak punya dropship itu kita kalau misalkan jelek juga ya udah tinggal tinggalin aja kita testing yang baru gitu. Jadi jangan beli dulu kalau menurut saya. Jadi harus testing dulu nanti harus beriklan dulu.
Ya, jadi maksud Kang Irfan buat meminimal resiko kalau teman-teman main beli stok Betul, ternyata nggak laku kan, apalagi barang-barang yang ada expirednya tuh lebih beresiko ya Kang Irfan ya. betul. Kang kejawab gak Kang? Dian. Eh, sama yang ini Kang, kekurangannya apa Kang? Kalau main dropship itu kan tadi kelebihannya. Sekarang kekurangannya apa sih kalau main dropship seperti itu, Nah, apalagi untuk ambil di marketplace? Oke, baik. Untuk kekurangannya mungkin gini, Kang. Kalau misalkan dropship itu banyak kompetitor, misalkan iklan kita itu udah winning nih, udah rame nih. Nah, itu banyak orang-orang pesan misalkan ke si toko itu kadang-kadang habis stok kayak gitu. Karena kita juga nggak bisa stoknya ada berapa lagi nih gitu di gudang di sana itu. Nah, itu resikonya gitu. Pas misalkan teman-teman lagi bener-bener bagus, stoknya habis gitu seperti itu satu kedua yaitu kompetitor kadang-kadang jadi banyak karena beli dari supplier yang sama gitu. Nah itu kekurangannya di dropshipper itu beda teman-teman misalkan punya produk sendiri gitu, kelebihannya kita yang bisa ngatur stok-stok yang ada gitu. Kang Irfan boleh tahu nggak pernah tadi gagal kirim berapa piece tuh gara-gara pada satu winning ternyata stoknya nggak ada. Pernah berapa tuh rekornya? Ya, nah kalau saya itu sampai 500 orderan Kang. Nggak kekirim gara-gara Gak stoknya habis. kekirim. Ya, karena kita kan semangat banget nih iklan banyak. Karena momentum teman-teman. Jadi kalau lagi momentum itu ya kita kita emang apa? Emang harus fokus gitu, nggak hal sepele gitu. Jadi kalau misalkan lagi momentum itu saya pas jualan mukena kayak gitu kan. Nah itu kan momentum banget pas bulan puasa, pas lagi banyak stoknya ternyata pas kita kontak nggak ada habis, ya gak kekirim gitu. Dan akhirnya boncos gitu, seperti itu. Sama sepatu juga sama, saya juga dulu sepatu jualan sepatu sama kayak gitu. Jadi stoknya dia produknya produk sepatu dari Cina. Pas ngiklan udah lumayan banyak, sepatunya asal-asalan kirimnya, nomornya kadang-kadang misalkan buyer pesen 42 dikirim 40 kayak gitu. Rosiko dropship itu seperti itu. Jadi kadang-kadang si suppliernya kalau terlalu banyak juga kadang-kadang ngasal ngirimnya. Gak bisa kita komplain juga, ya kita yang berosiko juga gitu. Itu sih Kang. Rosiko untuk di apa dropship. Oke. Oke. Kalau untuk kreator sih gimana Kang? Yang nanggung kitanya atau pihak suppliernya? Gimana gimana? Kalau ada, kalau ada yang retur, contoh ini barangnya dikirim terus jelek atau ukurannya kurang pas minta diretur gitu. Nah, kalau itu sebenarnya mah apa resiko di kita. Cuman balik lagi kita kalau misalkan bisa berdialog sama suppliernya, oh ini Pak supplier misalkan kita itu sebelum sebelum ya akad dulu gitu. Bisa gak kalau misalkan nanti ada retur kesalahan supplier itu salah apa kita balikin ya barangnya gitu. Sebenarnya mah gimana kita ber apa ngobrolnya dulu sama si supplier itu sih gitu. Cuman kalau biasanya kalau saya ya tanggung saya gitu. Karena kadang-kadang si supplier juga kadang-kadang susah dikontak juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau bisa bisa minta WhatsApp-nya aja, WhatsApp si supplier itu. Kalau bisa ya seperti itu. Jadi biar enak tektokannya. Cuman kalau misalkan beli di Shopee ya kadang-kadang kurang apa ngobrol-ngobrolnya kurang seperti itu. Oke, kejawab ya. Oke Kang, terima kasih ya. Mm-mm. Ya, Siap, sama-sama. monggo Terima yang lain, kasih monggo Kang. yang lain. Ada yang mau bertanya? Ini banyak Ya, pertanyaannya. selamat malam, Mas. Malam. Baik. Ya, kalau misalnya kita punya produk sendiri, tapi kita ingin apa? Ingin menggolkan produk itu gimana? Jadi apa? Buat winning produk kita sendiri. Nah, Apa Oke, itu harus ngiklan atau seperti apa? pertanyaan yang bagus tuh. Gimana Kang baik. Irfan? Dari pengalaman Nah, Kang Irfan juga ada brand ya. Nah,
Nah, kalau untuk produk sendiri, teman-teman, kalau misalkan itu diwajibkan emang konten itu. Teman-teman, kalau misalkan mau main di TikTok ya itu teman-teman harus benar-benar banyak banget kontennya ya sehari itu sampai ratusan teman-teman. Kalau misalkan si A, misalkan kompetitor kita, kita itu harus ngikutin kompetitor kita. Kita itu kadang-kadang suka nyeleneh, pengen kontennya gimana kita gitu. Nah, kalau menurut saya, kalau misalkan punya produk, teman-teman. Nah, kompetitor misalkan kontennya kayak gimana sih? Konten yang winningnya banyak disukainya gitu. Banyak FYP-nya yang kayak gimana? Oh, kontennya kayak gini. Kita itu ikutin. Oh, kayak gini, ikutin. Dan misalkan kompetitor bikin konten berapa? Misalkan sehari dia upload 10. Nah, kita sebagai saingannya ya kita harus upload 20. Kompetitor 100 ya kita 200. Jadi kalau misalkan konten ya itu harus banyak-banyak di konten kalau produk sendiri, apalagi mainnya di TikTok. Nah, kalau misalkan mau main di Meta ya kita harus testing-testing dengan budget yang tinggi. Jadi bagusnya itu kalau produk sendiri main di TikTok dulu, pas kontennya ada yang FYP udah winning, nah kita bisa alihkan Kang si kontennya juga untuk beriklan di Meta gitu. Karena si algoritmanya ini konten ini itu tanpa berbayar udah winning nih gitu. Apalagi nanti di berbayar beriklan gitu. Oke, kejawab nggak Pak? Kalau ada pertanyaan lanjutan monggo Pak. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama. Siap. Ada lagi teman-teman? Enakan diskusi kayak gini kan, jadi langsung kejawab. Ada Halo, lagi? Kang. Ya, monggo. Ya, saya mau tanya. Untuk sekarang kan algoritma udah mulai, tapi nggak tahu ya, kalau di Akang masih bagus. Algoritma kan banyak perubahan. Hmm. Betul. Nah, bagaimana menyikapi hal itu? Terus eh, untuk pasarnya sendiri, market fit-nya di Meta Ads ini gimana gitu kan pandangannya? Ya, sharing-sharing aja lah. Nama sama Algoritma. siapa Kang nih? Sama Kang siapa? Ini Kang Ogut. Kang Ogut ya. Iya. Oke. Kak, sebenarnya mah kan Meta itu mungkin 3 bulan 4 bulan sekarang itu emang isu agak miring lah gitu kan banyak pemain-pemain yang udah berjualan di Meta itu gulung tikar juga sebenarnya mah eh, satu kesatuan mungkin dari ekonomi juga teman-teman kedua juga banyak yang ugal-ugalan berjualannya gitu jadi kadang-kadang kena imbasnya gitu cuman dengan algoritma sekarang itu kalau menurut saya emang harus kita belajar belajar ya mungkin ikut webinar-webinar gini gitu karena setiap minggu itu Kang emang kadang-kadang kita itu berubah-ubah algoritmanya gitu. Nah kalau misalkan sekarang ngomongin di Meta bagus gak Kang? Kalau menurut saya ya bagus-bagus aja gitu. Kalau untuk sekarang juga apalagi kalau kalau saya sih biasanya kalau dulu suka pakai akun akun Facebook biasa gitu. Nah sekarang itu saya menggunakan ini Kang, menggunakan akun waitlist dari Everpro gitu. Jadi aman gitu dan ternyata saya cobain itu oke-oke aja gitu. Iya, jadi tergantung cara main kali ya. Tetap Betul, namanya platform ada masih yang ngumpul orang ya masih potensi mungkin emang cara mainnya yang mungkin yang agak beda aja kali ya. betul, Yang betul. yang ngacungin tangan Mas Muhammad Munir ya. Mau bertanya Mas? Atau oh ini cuma atau kepencet? Ada yang mau bertanya lagi monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya, sama ini ya perkenalan dulu. Tadi lupa. Iya, Monggo ya, perkenalkan nama saya Kurota, Kang Ilham. Ya, ya. Mau tanya, ini kan kalau misalnya boleh diklasifikasikan kayak termasuk produk hit and run bukan? Terus kalau semisal iya, itu berarti kan masuk kayak ke step newcomer ya, Kang. Kalau mainnya masih ke hit Hmm. and run. Nah, itu misal kalau kita kepingin men-scale atau sampai ke step up sampai ke mainstream itu apa kayak bisa gitu loh. Soalnya saya perhatikan kalau semisal para pemain Meta Ads itu kan juga awalnya juga main di produk hit and run, tapi kalau kalau yang sampai bisa di-scale sampai besar sampai sampai apa ya? Saya punya perusahaan besar itu apa bisa gitu loh, Kang? Oke, Gitu baik. pertanyaannya.
Nah, sebenarnya mah mungkin Kang Ilham lebih lebih paham karena teman-teman di apa di apa lingkaran Kang Ilham itu dari jualan seperti ini gitu dan teman-teman saya juga ya punya perusahaan ya sampai karyawannya ada yang 200, 300 itu bukan hal mustahil teman-teman. Nah ini emang head and run cuman bermuaranya nanti juga teman-teman kalau udah punya modal yang gede ya ini dijalanin cuman teman-teman juga harus mempunyai brand sendiri juga gitu untuk stabil juga biar stabil gitu. Jadi kalau misalkan memungkinkan kah untuk besar gitu bikin jadi perusahaan si hit and run ini ya itu memungkinkan gimana teman-teman aja gitu mau atau enggaknya dan misalkan manajemen manajemen juga gitu sih seperti itu. Cuman kalau untuk perseorangan ini itu worth it banget gitu. Dan kalau misalkan kayak di Kuningan itu masih banyak banget gitu teman-teman yang main hit and run kayak gini dan punyai apa karyawan-karyawan banyak gitu. Jadi Ya, oke-oke aja. ya mungkin tinggal detailin aja sih cara kurasi produk ya, artinya Betul. kurasi produknya lebih berkualitas, lebih selektif lagi, yang mungkin membuat konsumen nggak kecewa sih. Kalau hit and run barangnya terlalu apa jelek juga, terus kitanya itu ya susah juga ya. Jadi emang emang apapun itu playbooknya harus 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 diupdate lah. Jadi emang kayak kita Android kan ada Android 5, 6, 7 itu kan harus diupdate terus. Ya begitupun cara jualan kita ya nggak hanya ngulik-ngulik algoritma, tapi gimana caranya pemahaman kita terhadap perilaku konsumen yang mungkin makin kritis, makin pinter. Nah, itu juga kita bisa bisa lakukan ya, gitu. Betul. Nah, jadi tetap teman-teman ya kita harus ngelihat produk-produk yang berpotensi aja. Kayak misalkan nih parfum, beli satu dapat tiga. Nah, kan ini Ya, parfum-parfum gini mungkin teman-teman bisa dijual. Misalkan kita tinggal ganti aja, jangan 30.000 dapat tiga, jadi 99.000 dapat tiga gitu. Ini kan berpotensi banget, Kang, gitu. hmm, Nah, kan kita dapat keuntungan. Masa botolnya juga tuh lumayan gitu dan ini juga review-reviewnya bagus-bagus juga. Nah, kalau misalkan teman-teman selain tadi riset produk misalkan dalam negeri itu ada di Shopee dan di TikTok. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan ini nah ada juga untuk cari konten atau misalkan produk-produk yang unik mungkin ke Cina langsung. Misalkan saya mah ada modal nih mau impor misalkan. Nah, boleh teman-teman cari produk-produk yang benar-benar unik gitu. Nah, contoh misalkan kayak si tempat sampah ini misalkan sampah pintar, produk-produk yang misalkan benar-benar unik dan dibutuhkan juga gitu. Selain unik juga yang dibutuhkan kayak sepatu-sepatu yang bagus. Kayak gitu, Kang. Jadi salah satunya kalau misalkan di luar negeri itu di 1688 atau di AliExpress. Kalau misalkan cari-cari referensi-referensi produk-produk yang berpotensi winning itu gitu. Kalau misalkan teman-teman mempunyai modal yang lumayan mau impor gitu. Dan kalau misalkan teman-teman misalkan di Shopee misalkan contoh barang jam tangan misalkan pengen si kualitas apa gambarnya lebih bagus. Nah, biasanya saya cari di sini di 1688 Kang gitu. Jadi kualitas si gambarnya itu untuk nanti di website website kita atau namanya landing page itu lebih berkualitas seperti itu Kang. setuju setuju. Nah, untuk yang referensi web kayak gini ya teman-teman, ini nggak hanya buat Hmm. kita impor, tapi kalau misalnya ada referensi desain kayak fashion kan kita masih bisa buat ya di Indonesia. Betul, Itu bisa 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 kita lihat desainnya kayak gimana yang laku ya kita bisa bisa bikin gitu. Jadi nggak hanya sekedar bisa impor tapi buat jadi inspirasi buat teman-teman yang emang punya kapabilitas produksi yang emang relate gitu ya. Kan kalau kalau konteks elektronik mungkin ya agak sulit ya. Itu udah levelnya udah level pabrik lah. Tapi kalau misalnya lihat kategori fashion, aksesoris yang mungkin bisa dibuat di sini, nah website-website seperti ini bisa dijadiin inspirasi buat teman-teman sih. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi gak teman-teman? Jadi serunya di dunia internet marketer itu banyak jurus, banyak mahjab, banyak banyak teknik dan setiap teknik itu gak ada benar ada gak ada salah quote and quote ya. Itu ya betul. itu beda tuh. Imers ini tekniknya gini, rezekinya beda. Jadi punya punya marketnya sendiri-sendiri akhirnya. Jadi emang Halo, halo, orang tuh punya jurus nih. Ah, ini ada pertanyaan lagi. Siapa nih? halo, Mas, yang tadi Ogut, Ogut. Oke, Ya, gimana siap. Mas? Iya, mau lanjut perihal eh, sharing ya. Eh,
sekarang untuk Mas sendiri orderan udah masih di angka berapa dan CPA sekarang di berapa ya gitu. Untuk Soalnya saya agak agak tinggi CPA-nya terus ordernya juga agak menurun sih. oke, kalau 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 ini bentar-bentar, kalau untuk angka-angka narasumber berhak boleh jawab boleh enggak ya, kalau itu kan aurat lah kasarnya kalau nanyain Iya iya orderan. iya benar sih. Ini dapur gitu. Kalau 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 nggak bisa nggak apa-apa sih. Ya mungkin monggo, kalau kalau nyaman sama narasumber dijawab, kalau enggak ya bisa jawab kisi-kisinya. ya sebenarnya mah balik lagi teman-teman, kalau misalkan balik lagi teman-teman, kalau targetnya mau berapa, target misalkan per hari mau berapa nih, contoh misalkan kalau misalkan ya kan CPR tadi agak bengkak ya Kang, misalkan bengkaknya itu bengkak berapa, karena saya juga nggak tahu tuh bengkaknya Kang itu, kita itu CPA beda CPA ya, CPR-nya CPA-nya. berapa tuh. Kalau CPR kan ya tergantung panelingnya gitu. Yang saya tanya itu CPA cost per acquisition-nya. Jadi yang udah benar-benar closing-nya gitu. Kalau CPR bisa 6.000 bisa 4.000 namanya CTWA kan. Cuman Bukan, CPA-nya itu terkadang bu- kan di oke. lebih Kalau dari 25 kadang gitu. Kalau 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 saya itu, kalau CTWA itu eh, itu 1.000 sampai 2.000-an Mas. Jadi kalau misalkan udah 2.500 itu dimatiin gitu. Kalau yang ke CTWA, cuman kalau misalkan panelingnya untuk di website langsung full form, karena saya jarang banget main CTWA itu gitu. Karena Oh jujur, iya iya. karena CTWA itu capek gitu, dan mungkin orderannya juga sehari cuman bisa closing misalkan dari 100 orang cuman ya 10 15 gitu. Capek banget gitu. Jadi langsung full form gitu. Jadi isi alamat, kecamatan semua itu. Biasanya mah CPR ada yang 17, ada yang 18, 20, sekitar segituan lah. Oh Kalau iya iya misalkan iya. untuk CTWA, saya itu untuk testing aja, testing si konten ini teh Oke. oke atau enggak, seperti itu. Oh, Jadi sip. kalau Iya kalau iya. misalkan yang winning biasanya mah di angka 1.000 perak ke bawah gitu. Iya ya. Tapi biasanya kan CPR itu kan pengaruh ke kualitas audiens. Makanya Betul. kemarin-kemarin juga jadi wah KPI di bawah 5.000 tuh andai pakai gitu agak-agak berat. Jadi ya udahlah dilihat dari kualitas audiens. Terkadang CPR tinggi juga tapi closing rate-nya tinggi gitu. Jadi ya udahlah biarin aja gitu. Penting ya itu dilihat dari CPA-nya aja yang penting gitu. Yang penting Tapi mah masih penga- masih eh, untung sih Mas. iya benar-benar. Yang penting mah masih Terus juga untung, gas-gas aja. mau mau dipindah ke full form juga gimana ya udah banyak karyawan gitu jadi kasihan juga mereka kan bergantung dengan kita gitu ya. Ya. Makanya sharing-sharing perihal kayak gini nih perlu banget gitu. Ya, ya, ya itu Masih mah ya, sebenarnya balik lagi, kita mau gamenya kayak gimana sih Mas. Jadi kalau misalkan CTWA ya monggo gitu, banyak juga pemain CTWA, ada yang mau full pom ya monggo gitu. Sebenarnya tapi kalau saran saya, pemain misalkan yang apa, pemain baru ya disaranin CTWA dulu, kalau udah bisa nah full pom kayak gitu sih. ya saya beberapa sih jalan yang full Ya, formnya ada gitu. Cuman emang core-nya sih di CTWA gitu. ya, Karena ya itu di awal-awal jalan CTWA terus kan banyak karyawan yang hire gitu. Jadi mau dipindah langsung full form semua latihan juga gitu. ya, ya. Itu closing rate Mas kalau CTWA berapa Mas? Kalau boleh tahu. Sekarang tergantung ya. Tapi Berapa persen? minimal itu di kisaran 8 sampai 12% lah. Itu range-nya tiap hari. Oh, oke, oke, oke. Gitu. Tapi kalau kembali lagi ya kalau CPR-nya tinggi tuh ya terkadang terkadang gitu. CPR-nya tinggi, closing rate jadi bagus. Cuman chat Hmm, 3 misalkan yang masuk, tapi CPR-nya tinggi banget di 12.000, 15.000, tapi langsung closing. Closing gitu. Full tiga-tiganya kadang gitu. Ya, ya ini. Itu sih nggak tentu juga. Oke, buat teman-teman yang belum ngerti CPR itu cost per result ya. Bisa itu definisinya masing-masing, tiap imers ada yang bilang itu lead, ada apa itu. Ini buat teman-teman yang baru paham istilah-istilah imers ya, biar gampang. Oke, Iya jadi betul. itu ya. Mudah-mudahan jawaban Mas Irfan bisa ngebantu insight ke Mas Hendra ya. Iya benar-benar. Oke, Bagus bagus. ada lagi? Sharing-sharing. Monggo, monggo.
Perkenalkan sebelumnya, saya Azahra dari Bandung. Mau nanya kalau misalnya dari landing page-nya itu kan pakai CTA to WhatsApp. Nah, untuk paymentnya itu dari kliennya itu biasanya mereka pakai sistemnya paymentnya itu COD atau transfer duluan, Kang gitu. Apakah kalau pakai transfer duluan mereka tuh trust, percaya gitu? Atau pakai kalau misalnya pakai sistem COD kayak gimana, Kang gitu? Makasih. Oke, siap. Nah, sebenarnya kan itu mainnya itu teman-teman banyak ya. Sebenarnya ada misalkan tadi ada landing page to WhatsApp, ada landing page langsung isi alamat dan lain-lain gitu. Nah, itu kalau untuk pembayaran itu kalau saya itu mostly sekarang itu 80% lah kebanyakan COD gitu. Jadi kalau misalkan COD saya menggunakan platform si Pro ini gitu, Pro. Jadi kalau misalkan jadi nanti contoh misalkan kita ada COD alamatnya udah lengkap nih dari bayar itu gitu. Kita misalkan tinggal kirim aja paket COD. Nah, nanti kalau misalkan kita udah nyampe barangnya, nanti kita lihat si uangnya itu ada di wallet si Everpro, akun Everpro kita gitu. Jadi alurnya itu kita nanti dijemput nih si barang kita sama kurir. Nah, dari kurir, nah udah nyampe ke customer, uangnya itu masuk ke akun si Everpro dari Everpro, nah baru bisa kita cairkan ke rekening kita. Jadi aman-aman aja teman-teman kalau COD juga gitu. Oke, itu pertanyaan teknis mungkin nanti kita di sesi lain kita perdalam ya. Mungkin Siap. teman-teman kita perdalam ke spesifik tadi ke winning product ya. Ada pertanyaan nggak yang lain teman-teman? Oke, Mau tanya Mas, boleh, boleh. ya, saya Ridwan di Bandung. Dari pengalaman Masnya, winning product itu, yang namanya produk kan biasanya kan ada cycle-nya ya. Lagi untuk yang cara Ya, apa, kayak yang hit and run ini, biasanya satu produk yang winning itu bisa bertahan berapa lama ya gitu. oke, siap. Nah, kalau 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 kasus ada juga ada dari jersey Palestina. Nah, ini lumayan lama. Mungkin di sini juga ada timnya berapa kira-kira kan? Udah berapa? 3 tahun, 3 tahunan. Tapi itu kalau misalkan hit and run banget yang biasa-biasa, nah itu ya paling 2 bulan, paling lama 3 bulan lah. Cuman kadang-kadang 2 minggu juga udah habis gitu. Cuman kondisinya kalau ini ada jersey Palestina itu udah 3 tahun masih winning gitu. Ya kalau misalkan nah sekarang itu lagi naik lagi ya. Jadi beritanya misalkan di TV tentang Palestina lagi naik ya orderan kita juga naik gitu. Karena sekarang lagi ada di PBB lagi naik ya alhamdulillah orderan kita juga jadi naik si jersey Palestina ini gitu. Dan udah berapa tahun, udah hampir 3 tahun itu alhamdulillah masih bagus gitu. Ya, menarik pertanyaan tadi Kang tentang siklus siklus hidup produk ya. Ya, kalau misalkan kayak kemarin ada tuh jersey apa buat 17 Agustus ya cuman 1 bulan, habis itu udah mati gitu. Nanti mungkin tahun depan ya di bikin lagi. Sebenarnya mah siklus apalagi kayak misalkan mukena ya Kang. Mukena itu 3 bulan lagi mau puasa. Nah, kita itu udah mulai ancang-ancang, udah kayak gamis, kayak mau bulan puasa itu yang muslim-muslim itu udah mulai dipanasin Kang. Karena peak-peaknya itu biasanya mah sebulan lagi ke puasa itu orderan alhamdulillah bagus banget sampai tanggal 2 minggu lagi ke Lebaran. Jadi 2 minggu lagi pas mau Lebaran kita udah off gitu, Kang. Ya, ya. Jadi Oke, menarik ya siklusnya tadi ya 3 bulanan lah gitu. tentang siklus hidup produk ya itu bisa bisa tergantung konteks produknya seperti apa. Kalau Betul, ternyata itu awarenessnya tetap ada itu bisa bisa panjang tuh ya. Atau tergantung kompetitor juga. Kalau kompetitor banyak yang main biasanya siklus hidup produk jadi pendek juga. Ya, teman betul. mungkin tambahan konteks ya teman-teman buat teman-teman yang senang jualan produk herbal, kosmetik atau apa, itu pastiin selain tadi nggak hanya melihat indikator winning aja ya, tapi pastikan izinnya jelas, kemudian berbagai halnya itu bagus ya, kalau nggak ya banyak yang kena tuh ya, kena 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 hukum nanti ya. Itu pastiin jangan terlalu asal kalau teman-teman jual di soskom itu kalau konteksnya herbal kosmetik atau yang apa namanya yang agak Parfum-parfum yang gitu gak boleh ya lah. itu kalau ada
yang wajib BPOM itu jangan jangan asal comot jual ya nanti eh, apa lagi kencang lah penegakan hukum ke arah sininya kalau teman-teman asal-asalan. Tapi kalau misalnya fashion itu masih oke lah. Fashion, aksesoris. Tapi fashion juga jangan sampai yang ngelanggar apa namanya merek orang lain juga gitu. Ya. Harus lebih rapi lah sekarang ya. Jadi cara riset tadi di Shopee bisa, lewat TikTok bisa, lewat 1688 bisa. Cuman cara main teman-teman tolong di-upgrade ya. Cara kurasinya, kriterianya ya. Kemudian apa gambar dengan aslinya itu seperti apa ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Gak kerasa nih, udah sejam. Jadi 19.45 tinggal 15 menit lagi buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Bisa buat dua pertanyaan ya. Jadi ini karena sesi webinar diskusi ya emang senangnya interaksi sih ya. Monggo ada pertanyaan lagi? Kesempatan jarang-jarang Kang Irfan mau ngisi. Monggo teman-teman. Selamat pagi. Ya, Pagi-pagi semangat pagi nih. Meskipun malam pokoknya semangat pagi. Iya, selamat pagi. Siap. Saya Sukila dari Bandar Lampung. Monggo Mas. Nah, saya ini kan memang pemula. Sempat kemarin itu nyoba dropship tapi ketipu malahan. Hmm, Yang dari apa? Nur ya. Nun, hmm, nun.com. non.com ya. Ternyata penipuan kan itu kemarin. Nah, hmm. sebenarnya kalau dropship itu dari Shopee jual ke Shopee apa enggak ini ya? Apa bisa gitu misalnya? Oke, kalau misalkan beli apa jual apa beli di Shopee jual di Shopee itu sebenarnya mah harus ke kita dulu, harus kita apa bukan dropship tapi harus packing sendiri gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman harus packing sendiri karena si resinya nanti double gitu dan itu gak bisa cair nanti gitu. Jadi sayang sayang aja gitu. Jadi misalkan kecuali kalau misalkan teman-teman mempunyai si apa supplier nomor suppliernya bisa seperti itu. Saya boleh gak jadi dropship misalkan di apa boleh gak gitu punya nomor WhatsAppnya gak gitu minta nomor WhatsAppnya biasanya seperti itu bisa-bisa aja gitu Pak. Ya bisa, cuma jadi harus ngemodal ya, harus nyetok Hmm. kan. Betul. Ya, ya, Oh gitu. Jadi ya. memang kalau dropship itu tetap kita harus punya karyawan untuk packing ya. Oh enggak Ya, Mas, beda Mas. Jadi kalau 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 dropship itu kita tuh beda platform. Misalnya tadi ngambil di TikTok, di Shopee kita jual di Meta. Nah kalau kayak gitu gak perlu Mas yang packing, itu supplier yang packing gitu. Nanti Mas tinggal ngirim alamat customer aja. Tapi kalau tadi konteksnya ngambil di Shopee jual di Shopee itu Masnya harus nyetok karena tadi ada isu di resi gitu. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Ini juga ada pertanyaan praktekin cara jualan. Ya, ini temanya bukan cara jualan Mas, ini spesifik cara menemukan produk winning. Cara jualan nanti di next webinar ya, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo, mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, mungkin dari saya Kang Irfan, nah, kan menghadapi di internet marketers ya, itu kan kadang fluktuasi ya, kadang naik, kadang turun ya, kadang lagi gacor, lagi itu tuh apakah hal yang biasa atau itu tuh sebenarnya eh, hal yang nggak biasa gitu. Kalau Turun naik misal kalau turun naik mah itu mah hal biasa sih hal namanya biasa juga ya. berusaha gitu ya. Usaha juga ada turun naik. Cuman kalau kalau bagi saya itu dari dunia offline itu masuk ke dunia online mungkin pas di awal-awal itu Kang kaget gitu. Kagetnya apa gamenya beda lah. Cuman secara mental itu emang benar-benar harus siap gitu. Siap dengan kerugiannya gitu. Siap dengan pusingnya gitu karena kalau mungkin kalau offline ya kita karena saya ngalamin ya teman-teman jadi jualan panas-panasan gitu udah panas hujan belum ada yang beli gitu jadi mikirnya itu wah kalau kita balik ke offline lagi lebih lebih susah gitu jadi
ya gimana pun caranya kita harus sukses di dunia digital ini Kang gitu. Jadi benar-benar ngulik juga gitu. Apa sih celah-celah yang bisa kita ambil gitu dengan dan berbeda dengan kompetitor-kompetitor kita gitu. Maka kadang-kadang saya juga si apa produk yang hal biasa, konten hal biasa kadang-kadang saya dinyinyirin juga dulu karena kan dulu saya sama teman-teman masa sih si kontennya gini aja ada yang laku gitu. Ya udah gitu, sebisanya pakai Canva gitu. Curat coret ya alhamdulillah laku-laku aja gitu Kang. Jadi kalau menurut saya naik turun itu hal biasa banget gitu. Iya, 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 iya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Iya, Satu lagi boleh. boleh satu lagi. Ya, tapi ini agak keluar sedikit ya. Kan Siap kalau Kang. Mas itu kan kayaknya kan punya banyak apa item ya atau SKU lah kalau orang bilang kan gitu produk-produknya. Nah, terhadap si akun iklannya itu dibeda-bedain atau seperti apa, Mas? Oke, nah kalau misalkan untuk akun iklan sebenarnya mah teman-teman kan kadang-kadang ada yang pixelnya nih apa harus dibedain, kadang-kadang seperti itu ya akun iklannya. Nah Ya, kalau misalkan saya karena banyak item ya kalau pengen rapi sih emang harus dibeda-bedain kalau pengen rapi gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman cuman punya akunnya 2 atau 3 gitu ya udah hajar aja di situ gitu, gak usah mikirin ini itu gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman punya misalkan jualan peci muslim misalkan, muslim semua misalkan. Oh di akun ini, nah boleh seperti itu biar lebih rapi aja. Fanpage-nya juga permusliman gitu. Misalkan, oh ini fanpage-nya herbal, akunnya herbal itu lebih oke seperti itu gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman nggak ada, hajar aja. Saya juga dulu gitu hajar-hajar aja. Tapi kalau misalkan pengen lebih rapi ya dibeda-bedain akun gitu biar rapi aja itu sih. Siap. Kejawab Mas Ridwan? iya kejawab, Mas. Oke. Makasih, makasih. Tanya Mas, Ya, Monggo, monggo. kalau Mas saya Mahmud dari Madiun. Ya. Ini sih Mas, kan tadi untuk penentuan produk itu kan kita lihat dari sekitar tuh. Nah itu ya. kita misalkan cari di Shopee nih untuk memvalidasi, oh ini produk ini cocok nih kalau misalkan kita iklanin nih. Itu ada ini nggak parameternya nggak? Misalkan apakah minimal misalkan harus bintang berapa, terus kuantitinya berapa gitu atau ada parameter lain Mas? Nah, kalau parameter untuk di Shopee ini misalkan parameternya misalkan kalau saya tetap bintang dulu. Kalau misalkan kan takutnya ternyata si si produk ini teh si customer teh ternyata sampah nih yang dikirim kan takut juga gitu. Kita udah ngiklan gitu kan. Udah budgetin uang banyak ternyata kurang bagus. Jadi teman-teman emang lihat juga review-review di sini juga gitu. Jangan asal-asalan juga kan ada aja. Misalkan dan gini juga teman-teman kalau misalkan selain di sini juga kalau misalkan kadang-kadang si supplier itu ada yang usil. Misalkan kalau kita beli banyak itu kadang-kadang contoh ada stiker 10 yang 10-nya itu beda barang gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman harus benar-benar pastiin juga. Cuman kalau misalkan yang di sekitar itu misalkan contoh peci nih, ini dibutuhkan nih. Saya juga teman-teman kalau bulan puasa itu peci Sultan. Nah, ini saya dulu jualan peci Sultan teman-teman. Nah, yang ini yang bulu, yang ini Kang, mana ya sebentar. Nah, yang ini nih. Ini 15 ribuan Kang, karena ini kan kita mau mau bulan puasa nih. Kalau peci hitam gini kan udah biasa nih gitu. Cuman kadang-kadang orang teh suka pengen beda, apalagi nanti bulan puasa gitu kan. Nah, Irfan lihat di sekitar, wah ini orang-orang kadang-kadang pengen narsis nih gitu, menggunakan peci gitu. Jadi saya juga jual peci ini dan alhamdulillah Kang, di jualan peci ini biasanya setiap bulan puasa itu kalau misalkan 5.000, 6.000 itu terjual terus gitu. Cuman peci doang.
Nah, Ya, teman-teman kan supplier banyak ya peci-peci kayak gini. Mungkin langsung ke supplier. Mungkin kalau di supplier ini harganya 8 ribuan atau 9 ribuan, Kang. Kalau ya, langsung ke supplier. Dan ini juga bisa dibanding sama teman-teman. Misalkan peci bulu Rusia premium. Contoh misalkan. Beli satu gratis satu. Cuman 99 ribu. Kan itu gimmicknya seperti itu. Dan itu alhamdulillah bagus-bagus gitu Kang. Kalau untuk pas bulan puasa. Jadi kalau saya ya, kalau misalkan emang harus beda sama orang lain gitu. Harus harus berani beda kalau misalkan pengen teman-teman winning gitu. Asalkan ya. teman-teman juga tepat gitu sih, seperti itu, Kang. Berarti Kang Irfan indikator yang dilihat ratingnya dulu ya. Betul, betul. Ratingnya dulu Kalau- nih, kayak misalkan setelah- 4,5 ya. kayak gitu sih. Selain rating nanti tadi ya keunikannya juga kan. Betul. Iya, jadi mungkin dari teman-teman ya, kalau kalau cari produk winning, siapa target marketnya, kemudian kita lihat kompetisinya seperti apa, kemudian pembeda kita dari kompetisi itu seperti apa gitu. Jadi lebih lebih gampang buat penetrasi ke marketnya. Sama Oke, satu lagi boleh Mas. boleh, boleh, boleh. Sama ini sih, jadi kan misalkan kita udah dapat nih, misalkan dari reviewnya bagus, terus apa ya, ya ratingnya udah bagus gitu. Nah itu ada nggak sih istilahnya kayak, oh kita testingnya itu untuk spend spend bahwa produk ini winning atau enggak, misalkan spend sekian ratus sama sekian hari gitu, ada nggak parameternya? Atau misalkan Oh, maksimal 1 hari udah bisa muncul nih, ini winning apa enggak gitu. oh, oke berarti itu masuknya udah ke ads ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, untuk di situ Kang, sebenarnya mah kalau saya itu bisa mutusin misalkan jalan jam 1 malam, jam 7 pagi atau jam 8 udah bisa mutusin dimatiin atau lanjut gitu. Ya, jadi ya, Jadi dengan 5.000 perak itu, 5.000 perak kan kalau saya udah bisa mutusin bisa dilanjut atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan, oh ini bagus nih kira-kira bakal winning, kita tungguin winningnya kan winning orang masing-masing beda-beda ya Kang gitu parameternya gitu. Nah kalau saya itu menggunakan si CTWA dulu untuk lihat apa si customer ini banyak gak gitu. Kan tadi kalau misalkan orang-orang ada misalkan per chatnya itu ada 10 ribu, 5 ribu. Kalau saya itu parameter winning itu Kang biasanya mah di angka 1.000 perak ke bawah, Kang. Nah, nanti kalau misalkan jam 10 pagi ternyata udah ada yang ngechat habis misalkan habis 20 ribu, ada yang ngechat 20, nah itu parameter winning gitu. siap-siap. Mudah-mudahan terjawab Siap, ya. makasih Mas, mantap nih tadinya. Oke, aduh karena waktu juga ya teman-teman. Nanti kita adain sesi lagi yang lebih baik lagi cara jualannya ya. Kemarin kita udah bahas tentang kenapa harus ada Serikat Internet Marketer Muhammadiyah dihadiri sama Mas Fahmi Mahir Digital. Sekarang di pertemuan kedua kita sama Kang Irfan bahas tentang bagaimana caranya kita dapatin winning produk ya. Nah, nanti mudah-mudahan di sesi berikutnya teman-teman bisa belajar yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar, ini saya udah buatin platform ya. Jadi, bentar. Jadi ini biar kebayang sama teman-teman. Oke, bentar ya. Jadi nanti ini recordingnya juga bisa diakses di sini. Nah, jadi ini teman-teman bisa akses di sini Sumu New Immerse ya, Sumu New Immerse. Nanti teman-teman bisa daftar, login. Nah, nanti tampilan seperti ini ya. Nanti di sini ada materi. Di materi ini apa namanya? Ada recording-recording webinar. Sekarang baru 2 ya, sama hari ini, sama minggu, sama bulan lalu. Kemudian di sini ada produk digital, produk fisik. Mungkin ini dari teman-teman Muhammadiyah atau seller-seller yang punya produk nanti bisa saya kurasi. Nanti saya bakal bikin sistemnya lah ya. Nah, di sini ada terus di sini ada banyak hal yang nanti kita bisa bisa improve di dashboard ya. Ini buat memudahkan teman-teman aja sih. Gitu. Oke. Mas mau nanya, sorry. Linknya Mas, Oh, linknya Itu ya, pakai linknya. Oke, sorry. Linknya saya chat ya di ini di sini. Nah, itu everyone. saya itu daftar lagi atau sama dengan account yang di aplikasi Sumo itu bukan ya? Ini berbeda. Kalau ini spesifik ke internet marketers ya. Oh, oke oke. Berarti daftar lagi ya berarti. Ya, ya, itu gak sulit, hanya nama email aja. Oke ya. Oke. Oke teman-teman, mohon maaf segala kekurangannya. Saya juga nih jarang jadi moderator, udah lama. Dulu tuh saya tuh public speaker,
Cuman udah 5 tahun ngurus perusahaan jadi belepotan ngomongnya. Maaf juga buat teman-teman yang belum terpuaskan pertanyaannya, jawabannya. Kemudian tadi banyak yang pertanyaan yang nggak bisa saya scan, makanya banyak saking antusiasnya peserta yang mau bertanya, ya udah saya mending yang mau bersuara aja yang saya prioritaskan. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang di chatnya tertinggal. Ya di sini ada berbagai background, ada mastah-mastah saya lihat di chat-chatnya juga, ada yang dari pertanyaannya juga saya udah ngelihat ada yang berpengalaman, ada yang baru belajar. Ya, ya kita saling-saling niatkan ini untuk saling bertukar ilmu, bertukar insight-nya dan jadi ajang buat kita quote and quote dakwah ya. Karena kita di Muhammadiyah kan semangatnya spirit dakwah juga buat teman-teman. Oke, Kang Irfan, terima kasih atas Siap, waktunya ya, sama-sama atas Kang. ilmunya. Moga dibalas segala kebaikannya atas ilmunya ini ke Kang Irfan berkali-kali lipat, dilancarkan Amin. usahanya, dilancarkan urusannya. Semoga Kang Amin. Irfan selalu sukses ya, khususnya Siap, amin. terus Allahumma amin. menginspirasi ke teman-teman di Muhammadiyah juga. Ya, nanti teman-teman monggo link tadi bisa disebar ke yang lain, recording ini juga bisa disebar ke yang lain. Kita niatkan ini mudah-mudahan teman-teman dapat ilmu, insya Allah rezeki gak akan ketukar. Sampai jumpa di webinar lain kali ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.